serta para mahasiswa yang saya hormati. Nanti dalam yang akan saya sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama tentang saya akan sampaikan beberapa fakta menarik nanti terkait terkait dengan publikasi begitu, terkait tentang pendidikan, kemudian membudayakan membaca dan menulis, dan bagaimana kiat menulis karya ilmiah, dan yang keempat kiat menulis publikasi ilmiah. Fakta menarik yang pertama adalah bahwa dari top ini saya sampaikan ini beberapa fakta 200 universitas terbaik dunia, dari 200 universitas terbaik di dunia itu yang 30% itu ada di Amerika. 14% ada di Inggris ya, United Kingdom. 12% ada di Jerman. Dan 44% itu ada di 24 negara maju yang lain, termasuk Belanda, Jepang, Korea, Singapura ada 2 universitas. Oke. Kemudian fakta yang kedua adalah terkait dengan jurnal. Dari 500 top jurnal di dunia, itu 54% ada di Amerika. 30% ada di United Kingdom, di Inggris. Dan 12% ada di Belanda, 2% di Jerman, dan 1% itu ada di 5 negara yang lain. Itu 1%, 5 negara lain. Jurnal itu kan tempat orang untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya. Nah, dari 2 hal itu, saya mencoba untuk menganalisis sehingga saya menarik kesimpulan bahwa mengapa kok di United States, kemudian di Inggris, di Jerman, negara-negara yang maju-maju itu mereka punya top universities, mereka punya top jurnal itu. Kalau menurut saya ya ini saya kira bisa ya bisa didiskusikan. Jadi kalau menurut saya salah satunya adalah karena mereka punya budaya akademik. Nah ini penting, budaya akademik. Budaya akademik itu seperti apa? Beberapa indikator dari budaya akademik yang coba saya rangkum. Yang pertama adalah budaya akademik itu adalah budaya berpikir secara rasional. Jadi orang itu di negara-negara tak maju itu kan berpikirnya kan rasional, berpikir yang logis gitu, yang masuk akal. Kemudian analitis kritis, berpikir analitis kritis. Jadi ketika ada analitis kritis kan respon terhadap informasi yang ada gitu ya. Jadi ketika ada informasi itu kemudian dievaluasi, kemudian diidentifikasi, itu kan berpikir kritis. Kira-kira kekurangannya apa, kelemahannya apa, dan perbaikannya apa, misalnya gitu kan. Kalau ada kekurangan kemudian perbaikannya bagaimana, itu kan berpikir kritis. Mereka punya budaya-budaya seperti itu. Sehingga kalau kita punya atau dengan adanya budaya berpikir rasional, analitis, kritis, itu inovasi-inovasi itu akan terus berkembang. Jadi inovasi itu kan munculnya karena ada berpikir kritis. Oh ini misalkan handphone ini kira-kira kalau kelemahannya apa, ada kekurangan apa, kemudian diperbaiki. Setelah dilakukan proses berpikir kritis. Kemudian perbaiki lagi, ada kekurangan lagi, perbaiki lagi. Sehingga kita lihat software misalkan Windows itu kan berkembang terus kan, Windows dari Windows 97, kemudian Windows 2000, Windows 7, sekarang Windows
2020 dan sebagainya. Itu karena perbaikan-perbaikan setelah orang melakukan proses berpikir analitis. Jadi tanpa adanya proses berpikir yang analitis, kritis itu inovasi tidak akan berkembang. Jadi itu pertama adalah budaya berpikir rasional, berpikir analitis, kritis. Kemudian budaya untuk berpikir ilmiah, budaya meneliti atau budaya berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu kan berpikir yang ya gampangannya berpikir yang runtut berdasarkan fakta-fakta yang ada kan itu kan. Jadi cara berpikirnya itu runtut, tidak meloncat-loncat ya, tidak meloncat. Scientific thinking itu jadi tidak loncat-loncat. Budaya meneliti, budaya berpikir ilmiah, budaya berpikir yang terstruktur. Kemudian budaya untuk berdiskusi, berbeda pendapat. Itu salah satu budaya akademik. Kalau di tempat kita beda pendapat malah nanti dimusuhi kan gitu. Ya, jadi ada budaya berdiskusi, budaya berbeda pendapat kan gitu. Sehingga yang namanya berbeda pendapat itu tidak sampai beradu fisik kan gitu. Coba kita lihat misalkan pada debat presiden di Amerika itu kan bisa sampai panas gitu, tapi kan tidak sampai beradu fisik. Tapi kalau misalkan kita lihat misalkan di mana yang sering beradu fisik di Taiwan, itu kan parlemen berbeda atau di tempat kita lah, di tempat kita kan juga ada gitu kan di DPR ketika berbeda pendapat itu sampai beradu fisik karena kita tidak terbiasa dengan budaya akademik. Nah kemudian ini yang nanti akan saya kaitkan dengan karya ilmiah dan publikasi. Itu budaya membaca dan menulis. Jadi orang untuk bisa menulis itu kan harus membaca dulu. Tidak mungkin orang bisa menulis tanpa dia membaca. Kalau tanpa membaca, apa yang mau ditulis? Sehingga ini harus dibaca, menulis dan membaca dan menulis itu harus dibaca sebagai satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang menurut saya kita belum punya budaya membaca dan menulis yang baik gitu ya. Nah, faktanya apa? Kenapa kita tidak atau belum punya budaya membaca dan menulis yang baik? Bisa kita lihat dari data PISA. PISA tahun 2018, jadi masih hangat nih, masih baru. Students Proficiency in Reading, jadi ya kemampuan baca siswa gitu. Kalau kita lihat yang hitam ini kan student at level 1A or below. Jadi 1A itu kan di sini. Kemudian yang ini yang biru ini kan yang level 2 ke atas. Nah, kita lihat kecenderungan siswa Indonesia itu kan levelnya 1A ke bawah. Sekitar mungkin 70-an%. 70-an% siswa Indonesia yang disurvei ya, itu kemampuan membacanya adalah 1A ke bawah. Sedangkan yang 2 ke atas itu mungkin sekitar 30% kurang. Yang 30% kurang dia. Nah, artinya apa? Artinya kemampuan membaca siswa-siswa Indonesia itu masih sangat lemah. Kita lihat level 1A itu seperti apa sih? Dia hanya bisa memahami kalimat-kalimat yang pendek. Sehingga mengapa siswa-siswa kita itu kalau diberikan soal cerita yang panjang gitu, itu sudah bingung gitu. Ada bacaan yang panjang dalam bahasa Indonesia, tes bahasa Indonesia kan, ada teks panjang, kemudian diminta mencari inti dari bacaan itu sudah banyak yang salah. Diminta mencari siapakah misalkan kalimat
utamanya apa, misalnya gitu kan. Itu kan sudah bingung kalau ada teks yang panjang. Karena apa ya? Karena memang kemampuan siswa-siswa kita itu masih terbatas pada hanya memahami kalimat-kalimat yang pendek. Short it is, pesan pendek. Kemudian eh, memahami topik-topik yang akrab dengan dirinya, dengan yang familiar topik, dengan yang akrab dengan kesehariannya. Kemudian hanya bisa mampu mengkoneksikan apa namanya yang sederhana ya, objek-objek yang informasi-informasi yang sederhana saja. Nah itulah, ini adalah PISA report tahun 2018, kelas X level, kelas 8 ya, kelas 8. Artinya apa? Karena kelas 8 itu kemampuannya seperti ini, itu kan berarti akumulasi dari kelas-kelas sebelumnya, mulai dari entah itu TK, SD, kan begitu kan? Nah, jadi akumulasi dari apa namanya level pendidikan sebelumnya itu kemudian menyebabkan pada level kelas 8 itu kemampuannya seperti ini. Nah, implikasinya apa? Implikasinya nanti ke depan kalau ini tidak ada perbaikan, maka apa namanya ya level kemampuan membaca siswa nanti sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi ya juga seperti ini. Jadi apa namanya ini adalah potret bahwa kita kemampuan membacanya rendah. Artinya budaya membaca kita itu masih rendah gitu. Apalagi membaca aja rendah, apalagi menulis. Membaca saja masih lemah kok mau menulis kan nggak bisa. Karena untuk menulis itu harus baca dulu. Nah ini sekarang kita mau masuk. Kita kan biasanya hanya apa namanya ingin motong karya ilmiah dan publikasi itu kan. Kalau menurut saya ini harus dibaca sebagai sebuah siklus ya. Jadi untuk bisa membuat karya ilmiah ya harus penelitian dulu. Untuk bisa penelitian ya harus menulis dulu. Untuk bisa menulis harus membaca dulu. Membaca apa? Ya baca publikasi ini dan seterusnya. Jadi ini harus dibaca sebagai sebuah siklus. Jadi ketika sudah sampai publikasi itu tidak berhenti, tapi harus kalau inovasi itu kan setelah selesai publikasi kan ada dalam publikasi kan ada yang publikasi yang baik itu ada yang namanya rekomendasi. Riset apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki riset yang sudah diperoleh. Nah, berarti kan harus baca lagi, baca riset. Setelah baca, nulis lagi, penelitian lagi, dan seterusnya. Nah, ini salah satu apa namanya agar inovasi entah inovasi pengetahuan, inovasi apa namanya dalam sains teknologi itu akan berkembang. Kalau berhenti sampai di sini ya sudah tidak akan ada inovasi lagi. Nah, publikasi bisa proceeding itu kan di seminar ya atau di jurnal seperti tadi disampaikan Bu Fitri. Anargia itu kan jurnalnya apa namanya UMK ya sudah Sinta 4 ya. Semoga bisa segera maju naik Sinta 2 ya. Oke, jadi ini siklus ini harus dibaca secara keseluruhan, tidak bisa dipotong hanya karya ilmiah dan publikasi. Menurut saya begitu ya. Nah, kalau dalam agama Islam membaca dan menulis itu kan sebenarnya kan sudah merupakan perintah ya, perintah Allah gitu. Di surat Al-Alaq itu kan mungkin sudah hafal semua kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan perintah untuk membaca. Kemudian dua kali lagi ini Iqra wa rabbukal akram. Jadi bacanya itu ditekankan dua kali. Kemudian ayat yang keempat itu alladzi alama bil qalam. Qalam itu kan apa namanya? Qalamun itu kan pena kan. Qalamun itu kan pena. Jadi perintah membaca dan menulis itu sebenarnya sudah menjadi perintah agama kita sejak dari wahyu pertama itu. Hanya kemudian mungkin kita tidak kurang menghayati ini sebagai suatu perintah membaca dan menulis dalam arti yang luas. Tapi mungkin hanya
dibatasi baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi coba ini kita coba menjadi menjadi bahan renungan bahwa membaca dan menulis itu adalah perintah agama, sehingga ya gampangnya kalau perintah agama, melaksanakan perintah itu kan merupakan kewajiban kita sebagai umat beragama. Nah, sekarang coba kita tengok bagaimana kita hari ini. Seberapa banyak waktu kita untuk membaca atau mendengarkan musik, bermain sosmed, terutama yang ini yang anak muda ini. Saya juga masih muda sebenarnya. Mendengarkan musik, main sosmed atau main HP. Kemudian kira-kira berapa banyak waktu kita yang setiap hari lah, misalkan kita introspeksi untuk membaca, untuk menulis, apalagi menulis, membaca dulu lah, membaca, mendengarkan musik, melihat film, bermain sosmed. Nah, kira-kira berapa banyak waktu kita? Nah, itu kan sebenarnya kan potret bagaimana kita. Nah, itu kan menjadi bahan evaluasi kita. Sudahkah kita punya budaya membaca tadi? Budaya membaca. Sebelum kita masuk ke budaya menulis. Menulis itu kan lebih levelnya mungkin lebih naik lagi. Oke, ini jadi bahan renungan kita semua ini, terutama bagi para mahasiswa ini. Oke, nah ini ada beberapa kutipan lah. Jadi membaca itu sebenarnya adalah suatu aktivitas peradaban. Jadi membaca itu adalah greatest acts of civilization. Aktivitas terbesar dari suatu peradaban itu adalah membaca. Jadi ini mari kita tekankan ini. Dan menulis merupakan temuan terbesar dari manusia gitu ya. Menulis itu adalah penemuan terbesar dari manusia, itu kata Carl Sagan. Nah yang terakhir, without words, without writing, and without books, there would be no history. Jadi tanpa adanya kata-kata, tanpa adanya tulisan, tanpa adanya buku, maka tidak akan ada sejarah. Kita bisa tahu penemuan temuan-temuan terdahulu itu kan karena ditulis, bukan karena mendengar, tapi karena ditulis. Jadi nanti karya-karya kita yang kita tulis itu akan bertahan sampai akhir zaman. Jangan dimasukkan, ditulis dalam jurnal. Jurnal itu kan kalau sampai sepanjang jurnalnya belum wafat, tulisan kita akan terus sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Selama jurnalnya masih belum wafat, tulisan itu masih tetap ada. Nah, itulah. Jadi tanpa adanya tulisan, tanpa adanya menulis, sejarah itu tidak akan tercipta. Nah, maka mari kita coba sekarang mencoba untuk mendorong diri kita, menantang diri kita untuk meningkatkan kemampuan kita membaca, kemampuan kita menulis gitu ya. Jadi kalau saya begini, prinsip saya menulis misalkan di jurnal itu, kemudian jurnal saya, tulisan saya dibaca orang, kemudian mungkin ada orang itu memanfaatkan hasil tulisan saya itu. Nah, berarti kan saya sudah melakukan amal jariah. Kemudian mungkin orang itu mensitasi tulisan saya dan orang itu nanti tulisannya juga dibaca orang lain, itu kan amal jariah yang akan terus terus berjalan kan itu kan. Jadi saya nulis itu selain untuk publikasi juga itu ketika dimanfaatkan orang maka kita akan mendapatkan bagian dari kebaikan. Oke, nah sekarang bagaimana ini sederhana saja. Bagaimana mengembangkan literasi? Literasi itu membaca dan menulis ya dalam hal ini ya. Dan literasi kan banyak ya. Tapi saya ini concernnya di literasi membaca dan
Membaca itu bukan sekedar membaca, tapi membaca itu harus orang yang punya kemampuan literasi membaca itu artinya dia bisa memahami. Kan kadang orang baca teks, tapi kan tidak paham. Nah, itu berarti dia belum punya kemampuan literasi. Membaca itu memahami, kemudian bisa mengidentifikasi, kalau lebih bagus lagi bisa menafsirkan gitu kan. Itu berarti dia punya kemampuan literasi membaca yang baik. Nah, sebenarnya menulis itu apa sih? Menulis itu menurut saya adalah mengomunikasikan hasil-hasil pemikiran kita. Hasil pemikiran dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kita baca dulu, kemudian setelah kita mampu memahami, mengidentifikasi, menafsirkan, dan kita mengomunikasikannya dengan melalui tulisan. Itu apa namanya, literasi membaca dan menulis menurut saya. Saya kira kalau hari ini saya kira bisa diskusikan, tidak masalah. Baik. Nah, sekarang saya mau masuk ke topik yang akan kita bahas, yaitu tentang karya ilmiah. Gitu ya. Karya ilmiah itu ciri-cirinya harus kita lihat dulu. Ciri-cirinya adalah pertama harus objektif. Harus berdasarkan data dan fakta. Tidak boleh berdasarkan angan-angan ini. Jadi beberapa mahasiswa itu ketika mengajukan skripsi saya langsung mengajukan judul itu. Judulnya apa? Judulnya dasarnya apa? Saya ingin meneliti tentang ini. Tidak boleh begitu. Jadi suatu ilmiah itu harus didasarkan pada data dan fakta. Based on problem. Problemnya apa? Nah, itu harus objektif. Jadi tidak boleh berdasarkan angan-angan si peneliti, angan-angan si penulis. Tidak boleh. Nah, itu yang pertama. Harus berdasarkan data dan fakta. Jadi problem yang diangkat dalam penelitian, dalam ilmiah itu harus berdasarkan data, fakta. Karena kalau tanpa berdasarkan itu nanti jadi angan-angan aja. Kemudian yang kedua adalah karya ilmiah itu harus logis. Logis itu artinya bahwa karya ilmiah itu sesuai dengan nalar semua orang. Sesuai dengan nalar semua orang. Jadi orang lain itu akan bisa menerima dari logika dari karya ilmiah kita, itu namanya logis. Nah, yang kedua adalah sistematis. Karya ilmiah itu beda dengan karya jurnalistik atau misalkan tulisan-tulisan bebas gitu ya. Karya ilmiah itu harus disusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan gitu. Harus ada misalkan kalau nanti ya kita bicarakan ada pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah dan sebagainya. Harus sistematis ya. Karena beda dengan artikel-artikel bebas, artikel di koran itu kan artikel ya yang tidak punya kaidah-kaidah penulisan yang sistematis. Jadi satu karya ilmiah itu harus pertama objektif, logis, dan kedua adalah sistematis. Itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, oke. Baik, mari kita menuju ke topik yang kita pelajari. Tadi yang saya sampaikan awal tadi adalah untuk memotivasi kita ya. Motivasi memberikan potret dari apa yang terjadi pada diri kita bangsa ini, kemudian saya harap bisa memotivasi kita semua untuk bisa lebih baik lagi. Nah, sekarang kita masuk ke penulisan karya tulis ilmiah ya. Saya kira ini berlaku untuk semua karya tulis ilmiah ya. Jadi tidak hanya skripsi, bisa misalkan untuk PKM, misalkan untuk tesis atau bahkan disertasi juga. Artinya kita harus step-step yang harus dilalui supaya karya ilmiah yang akan kita buat itu betul-betul bagus, betul-betul baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sebelum menulis itu kita harus ya ada proses, kalau menurut saya namanya proses persiapan. Ya. Jadi begini, kadang
ya tadi seperti saya sampaikan, mahasiswa itu mengajukan judul, tapi belum tahu nanti apa yang mau dilakukan. Judul saya ini Pak, tapi nanti apa yang mau dilakukan itu tidak tahu. Saya nanti akan bagaimana tidak tahu. Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi langkah pertama adalah sebelum menulis, kita harus persiapan dulu. Persiapan yang pertama adalah kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul, yang menurut yang mau kita teliti. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengangkat tentang topik permasalahan dalam pembelajaran, kan gitu kan? Berarti kan kita harus observasi dulu di sekolah, misalkan. Observasi di sekolah, kira-kira problemnya apa? Kalau guru kan berarti sudah merasakan kan problem mengajar saya itu terhadap anak-anak apa kan itu kan. Kalau mahasiswa kan mungkin ya survei dulu di sekolah. Gitu. Problemnya apa sih di sekolah itu? Nah, identifikasi problemnya apa saja kan itu kan. Bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi, wawancara dengan guru, dengan siswa, kan itu kan, atau dengan kepala sekolah misalkan. Karena kita kontennya pendidikan, saya masuk ke topik di pendidikan. Nah, kita identifikasi permasalahannya apa kan itu kan. Nah, proses mengidentifikasi itu kan proses untuk menganalisis, proses untuk mengkritisi, berpikir kritis kan. Nah, setelah kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembelajaran misalkan. Nah, kemudian kita harus menentukan fokus penelitian kita, fokus permasalahan yang menarik itu apa menurut kita. Nah, kan tidak semua permasalahan akan kita selesaikan, tidak mungkin itu, impossible. Kita harus memilih salah satu atau memfokuskan pada salah satu topik permasalahan yang menurut kita itu menarik kan gitu kan. Oke, misalkan dari ada 10 permasalahan kita pilih salah satu masalah yang menurut kita menarik dan urgen. Artinya topik ini, permasalahan ini memang harus cepat-cepat diselesaikan segera gitu. Misalkan begini, misalkan permasalahan dalam pembelajaran ada macam-macam, misalkan yang satu ada permasalahan tentang cara mengajar guru, strategi pembelajaran guru. Selama ini mungkin hanya komunikasi satu arah atau ceramah gitu kan. Kemudian ada problem lagi tentang fasilitas. Nah, kira-kira mana di antara kedua problem itu yang urgen untuk segera diselesaikan dan mampu kita selesaikan kan gitu. Kira-kira milih mana kan itu. Nah, mungkin tidak kita akan menyelesaikan problem fasilitas. Kan tidak mungkin. Nah, berarti yang mungkin dan itu menurut kita urgen untuk diselesaikan adalah permasalahan tentang strategi pembelajaran. Nah, fokus kita kan gitu. Fokus kita adalah permasalahan yang menarik, urgen dan harus mampu kita selesaikan. Jadi pertama adalah menarik menurut kita, urgen harus segera diselesaikan dan mampu kita selesaikan. Jadi kita tidak akan mungkin menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu kita selesaikan gitu. Ya, di luar wewenang kita kan. Nah, itu. Yang kedua setelah mengidentifikasi fokus permasalahan. Nah, setelah kita menentukan fokusnya, kemudian kita harus baca kira-kira literatur yang terkait dengan permasalahan yang kita tentukan tadi seperti apa kan itu kan. Baca literatur, tidak mungkin kita tidak baca literatur. Baca hasil-hasil penelitian sebelumnya, baca buku, kira-kira apa sih penyebabnya, kalau permasalahan tentang itu, bagaimana penyelesaiannya, kan itu kan. Nah, kita harus baca. Baca literatur, baik itu dari buku maupun dari referensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kan. Tidak mungkin kita tanpa membaca literatur akan bisa
menentukan langkah yang akan kita lakukan. Baca literatur dulu kan. Nah, setelah itu literatur yang kita baca itu tidak sekedar daftar literatur ya. Terkadang mahasiswa itu menulis literatur itu hanya daftar literatur, penelitian A, B, C, D, E, F dan sebagainya. Banyak penelitian. Tapi kemudian bagaimana koneksi antar literatur itu tidak dijelaskan. Jadi setelah kita membaca literatur, menunjukkan literatur, ini literatur A bicara tentang ini, literatur B bicara tentang ini, literatur C bicara tentang ini. Kemudian kita harus membuat koneksi. Koneksinya apa sih? Kan gitu. Oh, literatur A dan B itu menyarankan kalau problemnya ini, penyelesaiannya seperti ini. Literatur C, D, E menyarankan seperti ini. Kan misalkan aja. Jadi setelah baca literatur, kita harus membuat koneksi antar literatur itu seperti apa. Jadi membuat semacam summary, ringkasan dari literatur-literatur itu seperti apa gitu. Nah ini. Jadi setelah kita membuat koneksi antar literatur, kemudian membuat kesimpulan, ringkasan dari literatur. Ini namanya kan mensintesis. Nah, setelah mensintesis, kita akan tahu, oh kira-kira dari yang sudah ada itu ternyata begitu. Nah, berarti saya akan mencoba, atau mungkin begini, setelah dari literatur ternyata masih ada problem. Problemnya apa? Nah, kemudian ini saya akan memasukkan sesuatu yang mungkin baru atau sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, itu kita namanya melakukan sintesis. Setelah melakukan sintesis, kemudian kita akan bisa menawarkan. Jadi karya ilmiah kan mesti menawarkan sesuatu yang baru-baru itu bisa cara baru atau model baru atau mungkin strategi baru kan gitu kan. Jadi langkah-langkah persiapan ini akan membantu kita untuk bisa menyusun karya ilmiah, entah karya ilmiah apapun gitu ya, karya ilmiah apapun itu dengan sistematis, dengan baik kan gitu kan. Nah, oke baik, sekarang kita lanjut ke penulisan. Untuk penulisan KTI, saya kira strukturnya ya dimanapun tadi ya, hampir sama gitu ya. Jadi kalau proposal, entah proposal skripsi, proposal tesis, disertasi, atau karya ilmiah yang lain, itu juga harus ada unsur-unsur ini. Ada unsur pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian metode. Hanya apa namanya formatnya di dalamnya mungkin ya urutannya bisa beda-beda, tidak masalah ya. Tapi kira-kira intinya di dalam pendahuluan itu adalah yang pertama, tadi kita harus menunjukkan adanya namanya gap analysis, kontradiksi antara yang seharusnya dengan yang terjadi atau yang ada. Ini penting untuk orang mengetahui kira-kira nanti penelitian ini itu manfaatnya apa sih. Jadi dari gap analysis itu orang itu akan bisa melihat, oh ini memang ada sesuatu yang menarik untuk diangkat kan itu. Gap analysis itu adalah misalkan begini. Misalkan saya menggunakan contoh tentang pembelajaran ya. Misalkan dalam pembelajaran itu kan sekarang semua sudah pakai kurikulum KTSW, kurikulum 2013 kan itu kan. Nah, berarti kan dalam pembelajaran di kelas itu kan harus menggunakan pendekatan-pendekatan atau strategi yang sesuai dengan kurikulum 2013. Misalkan problem based, udah ada discovery learning, inquiry, project dan sebagainya kan itu kan. Nah, tapi ternyata di kelas itu guru-guru kan tidak seperti itu. Guru-guru masih menggunakan pembelajaran dengan model ceramah. Itu kan. Nah, itu yang namanya gap analysis. Jadi kita berikan penjelasan tentang sesuatu yang seharusnya, kemudian ditunjukkan problemnya atau ditunjukkan yang terjadi itu seperti apa. Namanya gap analysis. Nah, setelah kita menunjukkan gap analysis, kita identifikasi, kita sampaikan tadi, hasil identifikasi kita di tahap persiapan tadi ya.
kita tunjukkan hasil identifikasi kita terhadap munculnya permasalahan tadi. Tunjukkan hasil identifikasi kita adalah bla 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 bla. Ada 10, tunjukkan misalkan 10. Nah, setelah itu apa? Nah, kita perlu di dalam pendahuluan gitu. Pendahuluan itu tidak boleh kosongan ya. Kosongan itu tanpa literatur. Dalam pendahuluan itu juga harus ditunjukkan literatur meskipun itu singkat. Tentang topik misalkan. Teori tentang misalkan topik yang kita angkat. Teorinya. Kemudian hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang kita yang dikaji gitu. Jadi dalam pendahuluan juga harus diberikan literatur secara singkat karena nanti secara lengkap akan ditunjukkan di tinjauan pustaka ya. Nah, dalam pendahuluan itu kita harus menawarkan solusi. Jadi identifikasi dan mengkaji literatur dan kemudian diberikan sintesis singkat tadi ya, sintesisnya, kesimpulannya. Kemudian kita tawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah tadi apa. Misalkan, misalkan tadi problemnya karena guru masih ceramah, saya tawarkan misalkan pada penelitian ini peneliti akan menggunakan misalkan media pembelajaran atau menggunakan alat peragam gitu ya untuk membantu siswa bla 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 gitu kan. Gitu. Jadi ada solusi yang ditawarkan dalam pendahuluan. Dan selanjutnya rumusan masalah, tujuan, rumuskan manfaat, yaitu saya kira standar ya, standar penulisan di pendahuluan. Kemudian di poin berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu ada mungkin ada 2 atau 3 poin gitu ya. Yang pertama adalah tentang teori, kajian teori. Jadi silakan ditunjukkan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas itu. Teori-teorinya seperti apa, betul kan? Kemudian tunjukkan tadi literatur yang sudah kita kaji tadi, kajian penelitian relevan. Jadi literatur yang sudah kita baca tadi dituangkan di sini, di kajian penelitian relevan itu. Penelitian tentang A, tentang ini, tentang B, bicara tentang ini C, bicara tentang ini kan itu kan. Kemudian tuliskan tadi sintesis tadi dari kajian teori dan relevan itu kita tuliskan sintesis tadi di tinjauan pustaka gitu. Misalkan dari teori macam-macam teori misalkan. Oh kemudian nanti saya akan menggunakan teorinya A atau teorinya B dengan alasan begini. Kemudian tadi penelitian relevan setelah setelah kita lakukan sintesis, kemudian saya pada penelitian ini saya akan melakukan ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, kemudian yang penting juga adalah rumusan kerangka berpikir penelitian atau framework. Framework itu nanti akan menjadi kerangka berpikir kita bagaimana penelitian itu nanti dijalankan. Nah, misalkan kalau penelitian eksperimen itu kan berarti variabelnya apa saja, kemudian nanti variabel independennya apa, variabel bebasnya apa, kemudian hubungan antar variabelnya seperti apa, itu kan kerangka berpikirnya ya. Kalau penelitian kuantitatif atau eksperimen. Kemudian kalau penelitian kuantitatif ya perlu ada tambahan hipotesis kan. Hipotesisnya seperti apa gitu. Nah, itu tentang tinjauan pustaka. Jadi intinya kira-kira tunjukkan teorinya, kemudian penelitian yang relevan seperti apa, kemudian buat sintesis dari teori dan penelitian relevan, kemudian rumuskan kerangka berpikir penelitian apa, dan hipotesis jika diperlukan. Nah, kemudian pada metode penelitian itu umumnya adalah isinya desain penelitian. Saudara harus penelitiannya apa? Kita penelitiannya mau penelitian kualitatif atau PTK atau penelitian eksperimen atau apa gitu kan?
Itu harus ditunjukkan di situ. Desainnya seperti apa. Nah, metode penelitian itu kan yang digunakan itu harus sinkron dengan kerangka berpikir penelitiannya dan juga sinkron dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Harus sinkron. Kalau ini misalkan apa namanya rumusan masalahnya tentang PTK, ya ini kerangka berpikirnya juga kerangka berpikir PTK, desain penelitian juga desain penelitian PTK, kan itu harus sinkron. Kalau rumusan masalahnya adalah penelitian eksperimen, maka kerangka berpikirnya ada kerangka berpikir penelitian eksperimen. Desain penelitian juga desain penelitian eksperimen, kan itu kan. Nah, itu harus sinkron. Dan nanti ya kenapa saya bicara begitu karena kadang saya menemukan skripsi yang tidak sinkron. Tidak sinkron. Kemudian konteks penelitian, ya ini apa namanya, kalau orang bisa terkadang mengatakannya setting ya. Jadi penelitian ini dilakukan di mana, kapan, itu perlu disampaikan. Kemudian sampelnya siapa, berapa sampelnya, berapa, atau siapa, subjeknya siapa, atau partisipannya siapa, gitu kan. Dalam penelitian apa namanya eksperimen itu kan berarti kan ada sampel, ada populasi kan itu kan. Kalau penelitian kualitatif bisa subjek atau partisipan begitu. Kalau PTK berarti kan bisa subjek apa namanya? Subjek pelaku, ada subjek penerima, tindakan gitu. Nah, itu. Kemudian prosedur penelitian seperti apa? Ini harus ditunjukkan dengan detail ya. Prosedur itu semacamnya urutan penelitiannya kan itu. Kalau PTK itu kan ada urutan siklusnya ya kan, tunjukkan pada tahap apa namanya persiapan, tahap observasi, tahap evaluasi, refleksi seperti apa gitu harus ditunjukkan dengan lengkap. Kalau penelitian eksperimen harus ditunjukkan urutannya, misalkan prosedur untuk apa namanya pra analisisnya seperti apa kan itu kan. Pra eksperimennya, uji coba instrumen dan sebagainya, kemudian apa namanya nanti menganalisisnya seperti apa gitu kan. Prosedurnya, urutan pelaksanaannya. Instrumennya penelitian harus jelas instrumennya apa. Kuesioner, pedoman observasi, atau kemudian tes harus dijelaskan secara detail. Dan keabsahan data itu adalah apa namanya? Validitas data. Jadi data yang kita peroleh itu harus ada validasinya, harus divalidasi. Kalau di eksperimen ada validas data ya uji validitas data. Kalau di apa namanya di PTK ada triangulasi data kan, triangulasi data. Kalau di kualitatif juga ada triangulasi data. Nah itu keabsahan data harus di validasi, ditriangulasi untuk menjamin bahwa data yang kita perlu itu betul-betul akurat ya, betul-betul yaitu akurat, valid ya. Kemudian analisis data, teknik analisis data seperti apa harus dijelaskan dengan apa? Dengan baik. Jangan kalau PTK analisis datanya menggunakan apa itu Mills and Huberman kan, misalkan pakai dari reduksi data, kemudian ada apa namanya penyajian data, penarikan kesimpulan itu kan kalau di eksperimen. Nah, itu kira-kira unsur-unsur yang harus muncul di dalam metode penelitian. Nah itu jadi ketika kita membuat proposal apapun gitu ya, entah PKM, skripsi dan sebagainya, paling tidak unsur-unsur yang ada di sini itu harus ada gitu. Harus lengkap itu. Harus lengkap. Ketika orang baca itu sudah yakin, oh ini memang bagus proposal ini. Penelitian ini nanti bagus. Sudah lengkap makanya informasi yang akan dilakukan itu sudah lengkap. Baik, kemudian kita lanjut ke ini pelaporan. Jadi tadi proposal itu kan kalau di skripsi ya mungkin bab 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kan lanjutannya jadi laporan kalau setelah melakukan penelitian kemudian kita ingin menyajikan laporannya. Berarti kan bab 1, 2, 3 ditambah dengan
hasil pembahasan dan kesimpulan. Dalam hasil dan pembahasan kita harus menyajikan semua data yang relevan. Jadi semua data yang relevan ya, yang tidak relevan tidak perlu. Makanya kalau di dalam penelitian PTK atau kualitatif ada yang namanya reduksi data kan itu. Jadi data-data yang tidak perlu itu tidak kita masukkan. Sajikan semua data yang relevan. Ya. Setelah menyajikan data, kemudian lakukan analisis pada data itu yang diperoleh. Jadi terkadang skripsi mahasiswa itu datanya saja disampaikan, tapi tidak dilakukan analisis. Data, kemudian baru terus pembahasan. Nah, datanya tidak dianalisis itu tidak tepat. Jadi data yang ada kita lakukan analisis dulu. Lakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Kemudian setelah dilakukan analisis, baru kemudian kita lakukan diskusi atau pembahasan. Pembahasan itu apa sih? Membandingkan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil yang kita peroleh dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Baik itu yang hasilnya sesuai atau yang tidak sesuai atau terjadi kontradiksi, tidak masalah. Oh ternyata hasil penelitian saya itu tidak sesuai dengan penelitiannya A, tidak sesuai dengan penelitiannya B, tidak masalah. Jadi jangan dipaksakan penelitian kita harus sama dengan penelitian yang sudah ada. Tidak harus begitu. Penelitian yang tidak sama pun juga itu malah sebenarnya bisa menjadi bahan diskusi gitu. Mengapa kok tidak sama? Mungkin ada karakteristik yang berbeda kan gitu kan. Gitu ya. Jadi tidak harus bahwa penelitian kita itu harus sesuai dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, penelitian yang sudah ada. Tidak harus, berbeda pun juga tidak masalah, itu malah menarik sebenarnya. Oke gitu ya, jadi mendiskusikan hasil penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu kita peroleh dari mana? Ya tadi, dari proses kita membaca literatur tadi yang ada di bab 2 yang kita sajikan di bab 2 tadi kan. Oke ya. Jadi membaca literatur itu selain nanti disampaikan, disajikan di bab 2 juga nanti untuk bahan diskusi kita di bab 4 ini, hasil pembahasan ini. Oke, gitu ya. Kemudian perlu juga disajikan keterbatasan atau kelemahan hasil penelitian kita. Tidak apa-apa. Jadi setiap penelitian ada keterbatasan. Oh, keterbatasannya adalah mungkin ketika kita kemarin menyusun instrumen mungkin kurang apa, atau mungkin pertanyaan-pertanyaannya kurang detail, itu kan? Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Oke ya, disajikan keterbatasan atau kelemahan hasil penelitian. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan itu ya sajikan kesimpulan secara ringkas. Apa selanjutnya kan itu kan? Apa yang dapat kita lakukan? Itu namanya implikasi. Implikasinya apa? Itu harus disampaikan. Dan saran, rekomendasi. Nah, rekomendasi itu biasanya terkait dengan pemanfaatan atau tindak lanjut penelitian. Jadi hasil penelitian ini disarankan kepada misalkan guru, misalkan untuk bla 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 bla. Disarankan untuk misalkan kepala sekolah untuk apa, gitu kan? Atau saran berupa riset selanjutnya itu juga boleh kan gitu. Jadi kesimpulan itu biasanya isinya adalah simpulan secara ringkas, implikasi dari hasil penelitian dan rekomendasi atau saran-saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Kalau daftar pustaka ya ikuti panduannya, jangan ikut keinginan kita. Panduannya apa? Nanti kan ada macam-macam gitu model daftar pustaka, style atau gayanya. Ada apa style, ada
Vancouver, ada apa namanya, ikuti aja panduannya seperti apa. Nah, skripsi di UMK mungkin panduannya berbeda dengan skripsi di PMS kan gitu kan. Jadi ikuti panduannya. Nah, dan lampirkan semua informasi yang mendukung. Jadi informasi-informasi apa yang mendukung penelitian itu silakan dimasukkan di dalam lampiran. Oke, saya kira itu untuk penulisan apa namanya KTI. Nah, kemudian kita masuk ke publikasi ya. Jadi KTI sudah kita tulis, hasil penelitian dalam bentuk apa kalau seperti bentuk laporan gitu kan. Nah, kemudian kita akan menyajikannya dalam bentuk artikel publikasi. Artikel publikasi itu kan paling hanya 10 maksimal 15 halaman kan. Jadi misalkan kita punya skripsi tebalnya 200 halaman, itu harus kita sajikan dalam bentuk artikel 10 sampai 15 halaman. Itu tidak, kadang mahasiswa itu copy paste. Mati nama. Mati. Sudah Pak, masih menyambung. Bentar, ini apa namanya? Bentar. Ada trouble di laptop sebentar. Iya, bentar apa? Bentar. Sudah terlihat, Bu? Terlihat, Bu? Sampun, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari laporan skripsi misalkan tadi 200 halaman, kita harus menuliskannya dalam bentuk artikel publikasi 10 sampai 15 halaman gitu ya. Itu kan tidak mudah gitu kan. Mengekstrak tulisan 200 halaman menjadi 10-15 halaman itu kan tidak mudah. Kadang mahasiswa itu hanya copy paste, pendahuluan copy beberapa paragraf. Itu kan tidak nyambung gitu. Kalau dibaca tidak nyambung. Nah, artikel publikasi yang dari karya ilmiah itu harus kita tulis ulang. Kita harus menulis ulang, kita pahami dalam pendahuluan itu kira-kira apa saja intinya, kemudian kita harus tulis ulang. Dan bisa copy paste. Kalau copy paste nanti pasti tidak itu umumnya isinya adalah abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka ya. Umumnya itu. Ya mungkin ada variasi di pendahuluan, ada kira-kira intinya ini. Nah, sekarang saya akan memberikan langsung ke contoh gitu ya. Nah, bagaimana suatu abstrak yang menarik? Mengapa saya mengatakan menarik? Karena istilahnya gaya selingkung tiap jurnal atau tiap misalkan jurnal atau posting itu kan berbeda-beda ya. Gaya selingkung itu ya semacam gaya dari jurnal atau gaya dari tulisan di posting atau jurnal. Ini saya ambil dari salah satu salah satu artikel di jurnal yang saya kelola. Jadi gaya selingkungnya kira-kira kalau di jurnal saya seperti ini. Jadi abstrak itu yang menarik itu ada, biasanya kan langsung tujuan ya. Biasanya misalnya lihat jurnal-jurnal itu, kalau abstrak itu biasanya mulai dari tujuan, metode, hasil kesimpulan. Nah, kalau di tempat saya, di jurnal saya minta menambahkan gap analysis. Jadi gap analysis kan tadi seperti yang saya sampaikan di dalam penulisan proposal ya. Jadi tunjukkan kondisi yang seharusnya dibandingkan dengan kondisi yang terjadi kan gitu kan. Nah, dalam artikel ini dia menunjukkan bahwa kalkulator itu adalah dalam jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalkulator itu penting lah untuk meningkatkan mathematical konsep kan itu kan. Berdasarkan literatur
mempunyai positif efek dalam matematika konsep atau keterampilan kan. Jadi kalkulator istilahnya ini baiklah untuk meningkatkan kemampuan matematika. However, tetapi lah ini menunjukkan adanya gap analisis. Tapi bla 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 bla, jadi ternyata bahwa kalkulator itu masih merupakan stigma. Artinya penggunaan kalkulator itu masih belum bisa diterima oleh policy maker, oleh itu guru atau misalkan ya guru policy maker itu ya sekarang gitu. Jadi ada gap. However, ada kata however. Jadi ada gap analisis di sini. Kemudian tunjukkan tujuannya. This studi aims to bla 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 bla. Ada tujuan. Gap analisis, kemudian berikan tujuannya secara ringkas dan metodenya. Metodenya for a grade student bla 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 bla. This questionnaire, pakai questionnaire dan sebagainya kan. Tunjukkan metodenya seperti apa. Jadi menggunakan apa namanya? Metodenya tunjukkan seperti apa. Kemudian hasilnya, metode dan instrumennya, maaf, metode dan instrumen. Kemudian hasilnya, the findings hasilnya bla 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 gitu kan. Hasilnya seperti apa? Setelah hasil kemudian kesimpulan secara ringkas. Jadi dalam abstrak itu kalau saya lebih menarik dihindari apa namanya berupa data-data yang berupa angka-angka. Itu menurut saya kurang menarik bagi sebuah abstrak. Abstrak lebih menarik disajikan dalam bentuk narasi. Narasi aja. Jadi misalkan ini kan penelitian eksperimen, mestinya kan di sini ada data-data angka, tapi ini tidak perlu disampaikan, tapi narasinya saja. Oke, jadi abstrak itu akan menarik kalau begini, kalau kata teman saya, kalau abstrak itu mulai dari tujuan, metode, hasil, kesimpulan itu ini gaya Batak ya, orang Batak, to the point. Nah kalau tambahan ada gap analisis itu gaya orang Jawa, jadi ada basa-basi dikit lah, basa-basi dikit, kemudian baru maksudnya apa kan itu kan. Jadi ini soal gaya aja. Jadi ada jurnal yang langsung tujuan ya tidak masalah. Gitu. Tapi kalau saya pakai gaya Jawa, jadi ada basa-basi dikit. Baik, gap analisis supaya lebih menarik. Itu tentang abstrak. Kemudian pendahuluan. Apa yang harus disajikan dalam pendahuluan? Saya kira sama saja ya seperti tadi di pendahuluan karya tulis. Hanya kita susun ulang ya. Kita susun ulang apa yang ada di bab atau yang ada di pendahuluan itu dalam bentuk tulisan yang berbeda ya. Kita harus tulis ulang, tidak bisa kita hanya copy paste. Ya pertama kita sajikan background-nya apa, latar belakang dari mengapa penelitian ini perlu dilakukan apa. Gap analisis, sekali lagi gap analisis disajikan secara lebih lengkap, lebih detail kan itu kan. Ini kan seperti tadi kan kalkulator bla 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 dengan background-nya. Nevertheless ini kan kalimat lain dari however itu. Gap analisis. Jadi ternyata bla 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 gitu kan. Setelah itu apa? Di dalam pendahuluan literatur review. Tunjukkan literatur review yang terkait dengan topik yang kita bahas ini. Literatur review-nya ini penelitian tentang bahwa kalkulator bisa mengimprove student attainment of basic mathematics and problem solving skill kan dengan penelitian ini. Kemudian research apa ini penelitiannya. Kemudian penelitiannya Tan Haji Lau apa ini penelitian? Ini kan literatur review menunjukkan apa namanya manfaat dari kalkulator itu seperti apa, tunjukkan di sini. Ya dalam pendahuluan. Kemudian dalam pendahuluan juga, nah tadi ada summarize, sintesis. Dari literatur tadi itu sintesisnya seperti apa, summarize-nya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Itu saudara masukkan di sini. Kita masukkan di sini ya. Kemudian baru tujuan penelitian. This study aims to design a learning experience to promote bla 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 gitu kan. Penelitian. Kemudian
pertanyaan penelitian atau rumusan penelitian. Jadi setelah tujuan penelitian atau bisa dibalik ya, ini bisa di switch gitu ya. Bisa pertanyaan penelitian dulu baru tujuan penelitian atau tujuan penelitian dulu baru pertanyaan penelitian masalah. Pertanyaan penelitian disebutkan atau research question, research problem ya. Masukkan di situ, tuliskan. What is the impact of this or word for grade student bla 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 kan itu kan. Kemudian nah ini juga terkadang beberapa jurnal tidak meminta menyampaikan. Tapi kalau di jurnal yang saya kelola ini saya minta untuk menyampaikan. Kontribusi penelitian ini nanti apa kan gitu. Itu kan untuk orang baca akan menarik. Oh ternyata kontribusinya manfaatnya penelitian ini apa? Itu harus disampaikan. The finding of the study is to encourage teacher to change. Bla bla gitu kan. Nah, jadi ini apa harapan kita? Penelitian ini nanti kontribusinya harapannya seperti apa? Nah, jadi ini ya pendahuluan tadi ada background, ada gap analysis, literatur review, sintesis, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan kontribusi atau manfaat penelitian. Ini paling kira-kira sekitar 2 sampai 3 halaman lah untuk menulis. 2 atau 3 halaman lah maksimal. Panjang-panjang itu kurang menarik. Jadi kalau artikel publikasi itu porsi terbesar harus berada di hasil dan pembahasan. Kira-kira ya 70% atau 80% bahkan gitu kan, itu harus ada di pembahasannya. Oke. Nah, metode di artikel publikasi ya sama seperti yang ada di metode penelitian di karya tulis tadi. Tapi harus disusun secara lebih ringkas. Metode itu paling hanya setengah sampai 1 halaman lah untuk menyajikan metode itu. Jangan banyak-banyak kalau metode itu, setengah atau 1 halaman, atau kalau mau sangat detail mungkin bisa ya 2 halaman, tapi itu sebenarnya sudah berlebihan. Oke, desain penelitian. This study is conducted through design research. Jadi penelitian ini menggunakan design research. Partisipannya atau sampel atau subjek ya, tergantung penelitiannya. 30 peserta workshop. Ini pesertanya adalah 30 peserta workshop ya. Partisipan sebutkan. Instrumennya apa? Instrumen yang digunakan apa? Dituliskan secara lengkap. Misalkan ini dia menggunakan Mathematics and Technology Attitude Scale. Jadi menggunakan instrumen yang sudah ada. Ya, menggunakan instrumen. Nah, kalau kita menggunakan misalkan observasi, berarti harus ditunjukkan. Observasinya itu observasi menggunakan apa? Observasi atau menggunakan catatan lapangan. Bagaimana menyusunnya, kan itu kan kalau membuat sendiri. Kalau ini kan menggunakan ya, menggunakan uses bla bla bla. Kalau membuat sendiri berarti harus divalidasi. Soal tes, kalau menggunakan soal tes harus divalidasi. Kalau membuat sendiri kan itu kan. Dan kalau misalkan kuesioner juga harus divalidasi. Kan itu. Nah, jadi instrumen yang digunakan itu harus instrumen yang betul-betul yang sudah valid dan reliable kan itu kan. Jadi kalau penelitian kuantitatif berarti instrumen itu harus diuji coba kan dulu kan. Uji coba dulu. Kalau kualitatif harus divalidasi dulu kan itu kan. Oke. Kemudian keabsahan data lah ini, validasi datanya. Keabsahan data. Data yang diperoleh nanti memvalidasinya seperti apa kan itu kan. Kalau eksperimen seperti apa, kalau kualitatif seperti apa kan dengan validasinya. Ditunjukkan di sini. Kemudian analisis datanya. Misalkan ini, the first research question on the students' attitudes toward mathematics is answered by comparing the difference in average student scores for BA, MC, and EE. Kan itu kan, EI. Jadi dia analisisnya dengan membandingkan rata-rata skor. Rata-rata skor siswa pada ini subscale ya, subscale. Nah ini cara menganalisis data disebutkan secara detail. Misalkan kita melakukan penelitian PTK atau kualitatif, kan ada analisis datanya pakai reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, itu harus dijelaskan secara detail.
bagaimana melakukan reduksi datanya, apa yang direduksi kan itu kan. Ketika menyajikan data, apa yang disajikan, bentuknya seperti apa, harus dijelaskan secara detail gitu kan. Nah itu analisis data. Oke, kemudian hasil dan pembahasan pada artikel. Ya, tunjukkan hasil penelitiannya, kemudian datanya dianalisis dulu. Menganalisis data itu bukan mengulang, misalkan ini ya, contohnya adalah tabel. Menganalisis data itu adalah memberikan makna terhadap angka-angka yang ada di dalam tabel itu, bukan mengulang kembali data yang ada di sini. Oke, saya ulangi ya, karena ini yang banyak terjadi pada mahasiswa saya. Analisis data itu bukan mengulang kembali cerita angka yang ada di sini, tapi memberikan makna terhadap angka-angka yang ada di dalam data ini. Nah, ini kan jadi sudah tidak ada lagi angka-angka yang ada di sini. Dia memaknai, memberikan makna terhadap angka-angka yang ada di sini. Jadi itu, mohon itu bisa diperhatikan. Jadi saya perlu penekanan karena ini yang sering terjadi pada mahasiswa. Analisis data bukan mengulang, menceritakan data yang ada di tabelnya, tapi memberikan makna terhadap data-data yang ada di tabel. Oke, kemudian pembahasan ya, pembahasan mendiskusikan ya, mendiskusikan dengan literatur. Ini contoh tadi ya, the first finding is inconsistent with literature. Berarti apa? Hasil penelitian ini kan tidak sesuai dengan penelitian, dengan literatur yang ada. Tidak masalah. Tapi kan perlu dijelaskan. This can be explained by the short duration of the lesson. Jadi mungkin ini disebabkan karena pendeknya durasi pembelajaran. Tidak masalah, yang penting ada penjelasan. Jadi penelitian itu tidak harus sama dengan penelitian, hasilnya tidak harus sama dengan penelitian yang lain atau penelitian sebelumnya. Bisa tidak sama, tapi harus ada penjelasan. Oke, itu ya untuk hasil dan pembahasan. Kemudian, simpulan. Nah, kalau artikel simpulannya harus lebih ringkas lagi. Mungkin hanya 1 paragraf itu. Maksimal 2 paragraf kalau kesimpulan dalam artikel ilmiah. Jadi, dan simpulan juga tidak perlu ada lagi data-data, tapi sudah bentuk narasi, pemaknaan dari hasil penelitian. Tapi disesuaikan dengan apa tujuan penelitian ya, atau rumusan masalahnya tadi apa. Jadi simpulan harus seringkas mungkin dan sebaiknya tanpa ada lagi data-data berupa angka. Akan lebih bagus lagi kalau dalam artikel itu ada rekomendasi riset berikutnya. We also recommend further studies are suggested to venture on a longer duration. Nah, ini kan tadi kelemahan karena penelitian tadi tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya, karena pendeknya durasi lesson atau pembelajaran, maka ini penelitian selanjutnya diminta untuk menggunakan durasi pembelajaran yang lebih lama. Kemudian we also recommend future research to focus on how the attitude toward mathematics, bla bla bla. Jadi dia memberikan saran untuk riset berikutnya seperti apa. Jadi itu artikel itu yang baik, yang bagus harus ada rekomendasi riset berikutnya gitu. Jadi kan tidak berhenti ya. Seperti tadi saya katakan, siklus budaya akademik itu kan harus terus berlangsung. Jadi setelah artikel selesai itu kan tidak berhenti, tapi harus ada future research. Penelitian berikutnya apa? Nah, kita sarankan di sini. Itu kan merupakan bagian dari supaya siklus budaya akademik itu akan terus berjalan. Oke, itu untuk artikel publikasi. Mungkin yang terakhir ya. Iya. Daftar pustaka, daftar pustaka ikuti aja kaidah yang ada di jurnal, kaidah yang ada di proceeding itu seperti apa, kan bisa ikuti aja, jangan misalkan di jurnal saya itu pakainya apa style kan. Kemudian kalau di proceeding IOP itu kan pakainya Vancouver style kan itu kan. Jadi berbeda-beda. Ikuti saja sesuai dengan gaya selingkungnya. Jadi kalau kita nulis jurnal itu ikuti yang ada di petunjuk yang ada di jurnal, jangan semau kita ya. Kan langsung kalau semau kita akan langsung ditolak nanti. Oke, terakhir
terakhir, etika publikasi. Intinya begini, ini terutama yang mau mempublikasikan di jurnal. Kalau proceeding mungkin tidak begitu. Proceeding itu kan kaitan dengan seminar ya, mungkin tidak begitu strict. Tapi kalau jurnal itu kita harus apa ya, namanya ya punya etika publikasi. Kalau kita sebagai penulis, ketika kita sudah submit atau mengirimkan artikel kita pada suatu jurnal, jangan sekali-kali kita menarik jurnal itu. Misalkan begini, setelah kita submit, kita kirim ke jurnal, ternyata komentarnya kok banyak sekali. Komentarnya banyak sekali, saya merasa, wah, bahasa Jawanya rasa-rasa memperbaiki. Kemudian, udah saya tarik aja, artinya tidak jadi. Nah, hal seperti itu bagi pengelola jurnal itu adalah membuang-buang waktu, buang tenaga, sudah dikirim ke namanya editor atau reviewer itu kan volunteer ya, dia meluangkan waktunya untuk mereview artikel. Jadi kalau sudah direview, sudah diberikan komentar, tapi kemudian kita karena mungkin komentarnya banyak sehingga mungkin mau memperbaiki rasa-rasen atau mungkin berat begitu ya, dan kita tarik, itu namanya tidak menghormati waktu yang diluangkan oleh editor maupun review ketika membantu mereview artikel yang dikirimkan. Nah, beberapa jurnal mempunyai kebijakan yang sangat keras gitu ya. Ada yang kalau saya lihat di jurnalnya Journal on Mathematics Education di Sriwijaya itu di penalti ya, pakai penalti. Penalti itu kalau ditarik harus membayar sekian $1.000 gitu ya. $1.000 beberapa gitu ya. Kalau tidak mau akan di blacklist. Penulisnya dan afiliasinya akan di blacklist untuk tidak publikasi di jurnal itu. Nah, itu yang kalau di jurnal saya tidak mau penalti, tapi saya langsung blacklist. Karena saya sudah melakukan itu, seorang mahasiswa S2 mengirimkan artikelnya dari suatu instansi begitu, sudah direview, ditunggu lama, ternyata tidak mengembalikan, setelah dikonfirmasi, dia menarik kembali. Sudah ditarik, tapi saya blacklist semua penulis dan instansinya untuk tidak publikasi di tempat saya. Nah, itu etika publikasi ya, namanya etika publikasi. Jadi ketika kita sudah masukkan artikel di dalam satu jurnal, jangan sekali-kali menarik. Kalau ya ikuti saja, di komentari ikuti saja sampai selesai gitu ya. Misalkan hasil perbaikan kita tidak sesuai, mungkin ditolak oleh di-reject ya, ada di-reject oleh atau ditolak oleh review editor, tapi tidak masalah kalau ditolak. Tapi kalau kita yang menarik, perbedaannya kalau kita menarik itu nanti akan kita ada yang kena penalti, ada yang di blacklist. Tapi kalau yang ditolak malah tidak masalah ya. Penalti kalau kita kurang menarik, ditolak tidak masalah. Tapi kalau kita yang menarik, nah itu akan malah dampaknya akan sangat luas, terutama kalau bagi jurnal-jurnal yang punya kebijakan yang sangat keras itu. Oke, saya kira itu ya sharing dari saya. Mungkin nanti bisa membantu teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu guru juga bisa ya mempunyai gambaran lah bagaimana menyusun suatu artikel, atau karya ilmiah yang kira-kira menarik, baik gitu ya. Nanti kalau ada diskusi bisa kita, kalau ada saya bisa jawab, saya jawab, kalau tidak bisa ya nanti biar Bapak Ibu di MK yang menjawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Mas Duki SSI MSI. Semoga informasi yang disampaikan dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya.
Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Bapak via chat dari Mbak Anis Malikatin dari Universitas Muria Kudus. Bertanya, apakah karya ilmiah dapat dibuat hanya dengan mengumpulkan data literatur tanpa melalui proses penelitian? Bagaimana jika penulis sebenarnya belum mampu membuktikan data yang dia ambil itu faktual atau tidak? Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Anis dari UMK, Pak. Monggo yang lain jika ingin bertanya bisa via chat atau raise hand dulu. Terima kasih. Yang satu-satu dulu, Bu. J, monggo. Saya lupa. Yang pertanyaan pertama tadi kan tentang apa namanya, bagaimana kalau sebuah ya literatur review gitu. Literatur review tanpa melakukan penelitian. Jadi apa namanya? Kalau di kebijakan di tempat saya di UMS masa pandemi ini memang dibolehkan untuk literatur review. Jadi literatur review itu mengkaji apa namanya literatur yang sudah ada, kemudian membuat suatu tesis gitu ya, gitu. Jadi apa namanya kalau di PKM apa namanya, Bu? Literatur review ada enggak? PKM GT itu ada, itu Pak, semacam itu ya, gagasan teori ya, ya ada itu salah satu karya ilmiah yang kalau di mahasiswa itu ada namanya PKM GT ya, PKM GT sepertinya kalau tidak salah. Ya itu karena sebagai gagasan maka ya tidak harus ada apa namanya penelitian di lapangan gitu ya, karena itu sebagai gagasan. Tapi kemudian kebenarannya seperti apa kan itu harus dibuktikan dengan apa namanya penelitian lapangan. Jadi kalau sebagai sebuah gagasan saya kira tidak masalah, jadi tanpa ada penelitian di lapangan. Kalau di apa namanya, kalau di jurnal artikel itu kan ada literatur review, ada apa namanya meta analisis kan itu kan artikel-artikel yang dia mengkaji literatur. Jadi dia tidak melakukan penelitian di lapangan. Saya kira itu tidak masalah. Hanya misalkan tadi yang namanya PKM GT itu kan gagasan tertulis atau gagasan teoretik, jangan lupa. Itu kan untuk kan masih berupa gagasan. Jadi kalau kebenaran seperti apa, saya kira juga itu nanti perlu tindak lanjut ya, perlu tindak lanjut. Jadi perlu tindak lanjut dalam kegiatan penelitian di lapangan. Saya kira begitu ya, Pak. Ya, Pak siapa tadi? Mbak Anis, Pak. Saya kira begitu. Mbak Anis, ya. Saya kira tidak masalah ya ada penelitian tanpa penelitian lapangan, tapi itu namanya literatur review atau apa. Oke, sekian Bu. Terima kasih yang berikutnya. Pak. Yang lain monggo silahkan jika ingin bertanya. Ada lagi? Saya mau tanya ya Pak ya. Mungkin mahasiswa baru mengetik. Ini kan gini Pak, kadang kan permasalahan mahasiswa itu mereka itu malas untuk membaca literatur. Nah mungkin ada tips dan triks Pak kira-kira supaya mahasiswa itu tidak malas untuk membaca literatur, gitu Pak. Di UMK sudah mulai skripsi Bu. Ini sudah mulai skripsi angkatan ini. Angkatan ini sudah mulai skripsi Pak. Apa namanya? Ini saya fokus skripsi Jadi kalau mahasiswa saya itu biasanya yang mau skripsi itu saya minta membaca dulu beberapa literatur untuk dia menyusun nanti tadi penelitian yang menarik nanti apa gitu. Jadi kan dia ingin penelitian tentang misalkan ya mungkin penelitian tentang
pembelajaran guru sekolah atau misalkan tentang alat peraga atau media pembelajaran. Itu untuk menyusun skripsi mereka saya minta untuk membaca dulu minimal 5 literatur buku yang terkait dengan topik yang dibahas. Saya minta membuat summary-nya, kemudian saya minta untuk ya presentasi dalam arti diskusi begitu, presentasikan. Dan kemudian mereka kan harus baca, entah itu harus paham betul dengan literatur yang dibaca. Jadi mereka saya minta membuat summary, membuat sintesis, kemudian nanti saya minta apa yang nanti kamu bisa lakukan dengan apa namanya penelitian yang sudah ada itu. Jadi ini kalau dalam skripsi saya memaksa mereka untuk membaca dulu beberapa literatur, minimal 5 literatur, untuk nanti merumuskan topik yang menarik itu seperti apa. Nah, itu kalau untuk skripsi. Kalau untuk yang di luar skripsi, kalau di tempat di UMS itu kan ada apa namanya mata kuliah bahasa Indonesia ya. Mata kuliah bahasa Indonesia itu luarannya adalah mereka dituntut untuk membuat suatu proposal apa? Proposal untuk PKM itu nih. Proposal untuk PKM. Nah, itu kan mereka tentunya harus baca-baca dulu kan, baca-baca literatur dan sebagainya. Jadi setiap bahasa Indonesia itu semester berapa? Semester 3 atau semester berapa itu saya lupa. Semester awal. Jadi mereka diminta ada luarannya mata kuliah itu adalah membuat proposal PKM. Terserah milih yang mana gitu. Jadi itu salah satu upaya kami untuk pertama adalah untuk meningkatkan jumlah proposal, yang kedua untuk mengembangkan itu tadi kemampuan mahasiswa untuk bisa membaca literatur, menulis gitu. Salah satu upaya di tempat kami. Dan kalau kita mata kuliah metode penelitian itu kan itu yang paling intens mahasiswa untuk bisa apa namanya mempersiapkan proposal skripsi, karena di dalam mata kuliah itu tidak hanya belajar apa namanya metodenya, tetapi juga bagaimana menyusun proposal yang baik. Nah di situ kan mereka dituntut untuk membaca literatur, merumuskan masalah dan sebagainya. Itu kemudian membuat kajian teori. Itu salah satu upaya di tempat kami untuk yaitu meningkatkan mahasiswa untuk bisa baca, menulis dengan baik. Itu saya kira begitu Bu. Ya mungkin bisa membantu. Moga-moga mahasiswa nggih ikut memahami nggih Pak bahwa membaca literatur itu penting, karena kalau kita tidak membaca dulu kita tidak bisa menulis gitu nggih Pak. Betul. Betul. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo silahkan. Wah, mahasiswa saja Bu. Mahasiswa. Nggih, mahasiswa yang banyak kendala ya Pak biasanya. Iya, Bapak Ibu tidak masalah. Bagaimana teman-teman mahasiswa silahkan, monggo. Mungkin ada yang dari UMS bisa bertanya atau dari UMK, mumpung ketemu langsung dengan Pak Mas Duki di sini. Bisa chat kalau bisa chat atau raise hand. Monggo. Mungkin masih memikirkan Pak ini ide bertanyanya apa. Karena mahasiswa kami ini kan baru proses proposal skripsi. Jadi kalau proses proposal skripsi itu mereka baru dasarnya Pak. Sehingga itu kadang-kadang kalau mau masuk ke mana gitu sudah bingung lagi. Ini ada yang mau bertanya, Mbak Anis. Silakan Mbak Anis. Mbak Anis silakan bertanya. Mungkin Mbak Anis bisa dibukakan aksesnya untuk bertanya secara langsung. Halo Mbak Anis. Halo, silakan Mbak Anis.
Ya, bertanya silakan, secara Mbak Nis. langsung. Suaranya Masih belum terdengar, Mbak mute, Anis. mute. Unmute Mbak Anis. Ya, di mute itu. Halo, Mbak Anis, sudah? Sudah. Assalamualaikum. Oh ya, Ya, saya silakan. Salam. mau bertanya apakah ada tips-tips khusus untuk bisa memenangkan lomba isai atau karya ilmiah begitu, soalnya beberapa kali saya membuat karya ilmiah itu tidak berhasil tembus juara 1 atau 2, 3 begitu, Pak. Sedangkan untuk beberapa teman saya itu ada yang sangat sering memenangkan karya tulis seperti itu. Apakah ada tips dan trik khususnya begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anis. Ya, sebenarnya paling bagus itu tanya pada teman yang sering juara itu. Bagaimana tips dan triknya. Jadi prinsipnya gini, Pak. Apa namanya? Kalau membuat karya, misalkan dalam suatu event yang ikut lomba gitu, itu kan kita harus bisa menarik perhatian yang apa namanya mungkin yang membuat event itu. Jadi apakah tulisan kita itu memang sudah menarik? Jadi begini, menarik tidak itu jangan menggunakan perspektif kita. Mungkin bagi kita menarik, tapi mungkin ketika dibaca orang lain itu adalah biasa saja tidak menarik. Jadi mungkin bisa dicoba, ya terutama pada teman yang tadi sering juara itu. Bukan native-nya ya, tapi Mbak Anis membuat tulisan, kemudian diminta orang baca. Nah, nanti kan orang baca itu kan bisa akan melihat, oh ini menarik, ini tidak kurang menarik, atau kurang apa. Gitu. Jadi mungkin bagi Mbak Anis itu menarik, tapi mungkin bagi orang lain itu masih kurang menarik. Nah, itu saya kira yang perlu diperhatikan. Coba kalau ingin istilahnya mencapai level tulisan yang bisa istilahnya ya, menang lah, juara ya. Kita coba tulisan sebelum dikirim dimintakan dulu istilahnya kalau di jurnal itu direview dulu kan gitu. Ini saya analogikan seperti ketika kita nulis jurnal. Nulis jurnal itu atau artikel itu kan menurut saya itu sudah bagus kan. Paling bagus ini tulisan saya. Tapi ternyata ketika dibaca reviewer, dibaca orang lain, itu ternyata masih banyak sekali bolongnya kan gitu. Nah, artinya apa? Perspektif orang itu akan berbeda ketika membaca tulisan. Jadi mungkin nanti kalau Mbak Anis mau menulis lagi dalam suatu ide atau apa, ketika sudah selesai jangan langsung dikirim. Diminta orang lain dulu baca dulu kira-kira yang kurang menarik apa. Mungkin yang terutama yang misalkan isi-isi yang ya kalau memang ada sesuai bidang apa gitu diminta menulis, diminta membaca, memberikan masukan. Itu saya kira mungkin akan membantu tulisan kita akan lebih menarik lagi gitu. Jadi kalau saran saya tanya teman itu yang sering juara tipsnya seperti apa. Kemudian tadi kalau tulisan, mohon tulisan itu jangan bisa dimintakan second opinion ya, second opinion, pendapat orang lain kira-kira terutama yang sudah familiar dengan tulis-menulis ya. Familiar tulis-menulis bahkan Bapak Ibu dosen itu terbiasa tulis-menulis. Mungkin nanti bisa memberikan saran-saran terhadap tulisan-tulisan Mbak Anis. Mungkin itu saja saran saya. Itu Mbak. Lagi Mbak Anis? Atau sudah cukup? Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Anis. Ya. Yang lain monggo silakan. Jika mau bertanya bisa chat atau raise hand dulu. Kalau saya yang mau bertanya boleh enggak, Bu? Bu Ratri ingin bertanya Pak Mas Duki? Bukan bertanya sih Pak sebenarnya. Jadi ingin ini loh Pak. Bisa WA nanti.
Bisa Mau ini sharing, Mbak. bagaimana sih memotivasi mahasiswa kami agar produktif dalam menulis karya ilmiah. Jadi kadang ada muncul pertanyaan begini, sudah susah-susah buat skripsi, sudah susah-susah penelitian, akan tetapi kok masih dituntut juga untuk membuat jurnal. Pentingnya apa sih untuk publikasi? Nah, itu kadang mahasiswa seringkali muncul pertanyaan seperti itu. Meskipun sudah kami jelaskan, tapi masih apa namanya ya, masih gondok mungkin di dalam diri mahasiswa. Monggo Pak, bisa sharing motivasi bagi mahasiswa kami, Pak. Ini kalau saya cerita apa namanya ada di WMS saja mungkin, jadi bagaimana kebijakan di WMS terkait dengan publikasi. Gitu. Jadi apa namanya kalau skripsi di tempat saya itu kan berhentinya di perpustakaan. Nah, akibatnya adalah karya-karya mahasiswa itu kan tidak bisa diakses, tidak bisa dibaca oleh khalayak, oleh orang lain. Jadi sekarang online ya bisa dibaca, hanya apa namanya ketika orang itu membaca skripsi itu kan cukup tebal kan. Jadi orang kan saya kira jarang lah orang baca skripsi orang lain gitu ya. Nah, supaya karya-karya mahasiswa itu apa namanya bisa lebih apa layak untuk dibaca orang, itu kemudian dibuat naskah publikasi online. Jadi di WMS itu di samping mengumpulkan skripsi juga mengumpulkan naskah publikasi yang online gitu. Jadi tapi itu masih repositori, jadi simpan di perpustakaan. Hanya kemudian begini, ya itu kebijakan ya, itu kebijakan. Jadi mahasiswa di samping membuat skripsi juga membuat naskah publikasi, itu kebijakan dari WMS. Dan selama ini tidak masalah, WMS tidak masalah. Nah, kemudian di lingkungan WMS itu ingin meningkatkan motivasi mahasiswa untuk meningkatkan publikasinya, tidak hanya di repositori kan hanya kewajiban saja. Nah, untuk saat ini itu ada kebijakan begini, mahasiswa yang bisa publikasi di jurnal, misalkan jurnal Sinta 2, misalkan gitu, atau jurnal Sinta 3, itu langsung dikasih nilai, tidak perlu ujian skripsi. Itu jadi langsung dikasih nilai A atau nilai A, B kalau Sinta 3, nilai A kalau Sinta 2, misalkan, tanpa harus skripsi. Nah, itu salah satu upaya dari UMS untuk memotivasi mahasiswa untuk publikasi. Kemudian di prodi sendiri, prodi matematika itu ada kemudian begini, kan setiap tahun prodi itu kan menyelenggarakan seminar ya, seminar KNPMP. Nah, mahasiswa yang seminar di situ itu nanti akan dapat istilahnya kebijakan nilai skripsi itu ya nanti akan diberikan nilai lebih lah ketika mereka nanti ujian skripsi, nilai ujian skripsinya bagi mahasiswa yang ikut presentasi dalam seminar nasional itu. Nanti kan kalau seminar kan masuk proceeding itu kan kesempatan untuk dibaca orang lebih banyak daripada naskah publikasi yang ada di repositori WMS tadi kan. Nah, itu. Jadi salah satu motivasinya itu tadi dengan yang pertama dengan pemberian reward berupa kalau di WMS ada nilai skripsi tanpa ujian gitu kan. Kemudian ada juga yang memberikan nilai lebih pada ketika ia tetap ujian skripsi. Kalau yang proceeding tadi tetap ujian skripsi tapi nilai lebih ketika pada skripsinya gitu. Tapi kalau yang masuk jurnal Sinta 3 atau Sinta 2 itu dia tidak harus ujian skripsi tapi langsung dapat nilai skripsi gitu.
Itu salah satu upaya di tempat kami untuk memotivasi mahasiswa gitu. Kalau hanya bicara-bicara aja ya enggak, tidak ngefek gitu. Harus ada ya reward. Kalau publikasi bagaimana, kalau posting bagaimana. Itu tempat saya Bu, pengalaman ya sharing lah tempat di WMS. Kata Bu. Iya Pak, terima kasih motivasinya karena kami ini baru tahun pertama melaksanakan skripsi untuk mahasiswa angkatan pertama di tahun 2020 ini Pak. Jadi teman-teman mahasiswa ini mungkin bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang disampaikan Bapak terkait dengan penulisan skripsi maupun artikel yang bisa diseminarkan. Jadi untuk prosedurnya nanti bisa tidak hanya bermanfaat untuk dibaca ya Pak ya, jadi bisa dipublikasikan, kemudian juga bisa ditaruh di jurnal yang bersinta. Nah ini akan lebih keren. Ini juga catatan bagi kami, seandainya dia bisa di Sinta yang grade-nya tinggi, maka akan dapat motivasi nilai juga gitu. Jadi ada korelasi antara di mana dia terbitnya gitu ya, dengan nilai yang diperoleh mahasiswa. Terima kasih Pak. Dari saya sudah cukup. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Ratri. Bagaimana teman-teman, para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan, bisa chat. Sepertinya sudah paham semua Pak, Mas Dugi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bertanya terkait publikasi nih Pak. Itu kan kadang kita sudah upload jurnal artikel kita ke suatu jurnal, kemudian kan direview. Apakah ada kemungkinan jurnal kita itu ditolak atau malah bisa direvisi? Jadi ingin bertanya terkait itu. Kadang kan mahasiswa juga masih bingung. Ini saya ini ditolak atau diterima? Apakah sudah direview ataukah belum? Nah itu nanti menjadi bahan pertimbangan seperti apa ketika memasukkan ke jurnal gitu Pak. Nah ini kan pengelolaan anarkianya kan ada. Udah sharing. Oke, kalau di tempat saya begini Bu, biasanya begini, kalau artikel kita itu sudah in review, sudah direview, itu sebenarnya ya 50-50 lah. Bisa diterima, bisa ditolak. Karena kalau ditolak itu biasanya, ya artinya begini, ditolak itu bisa tahap awal, jadi sudah artikelnya sudah dilihat oleh editornya sudah tidak bagus, ditolak itu akan langsung diketahui. Tapi kalau pada proses review, itu biasanya kadang reviewer itu kan, ya begini, mungkin editor itu atau pengelola jurnal kan melihat jurnal ini ya sudah cukup lah. Tapi kemudian ketika dibaca oleh reviewer, itu reviewer itu kan yang expert ya, yang ahli dalam, mestinya ya, yang ahli dalam topik itu. Mungkin bagi reviewer itu jurnal ini tidak layak diterbitkan. Dan itu saya seringkali menemui seperti itu. Saya anggap jurnalnya layak, tapi oleh reviewer dianggap tidak layak. Yaitu semua kembali ke kebijakan pengelola editor ya. Bisa jadi itu ditolak, bisa jadi istilahnya perbaikan mayor ya, itu tergantung editornya. Seperti itu. Tapi sebagai penulis, itu masih 50-50. Ketika direview itu bisa jadi nanti ditolak, bisa jadi nanti bisa diterima. Jadi selama belum diterima berarti masih 50-50. Masih ada kemungkinan ditolak, ada kemungkinan diterima. Jadi ketika direview ya belum senang gitu. Belum senang betul gitu. Karena masih 50-50 menurut saya. Enten Bu? Kadang juga penulis misalkan sudah direview, dikembalikan ke penulis. Nah, ini kadang ada yang malas untuk merevisi, itu ada nggak Pak seperti itu nggak? Makanya tadi saya menawarkan di blacklist tadi. Langsung di blacklist namanya ya Pak. Ya memang itu. Ya itu pembelajaran. Betul.
Nah, ini ada yang bertanya lagi, Pak, dari UMS. Rangga Krisna, mohon izin bertanya, Pak, bagaimana cara supaya dalam menulis karya ilmiah tidak melampaui batas maksimum plagiatisme atau Turnitin, ya? Terima kasih. Berkaitan dengan Turnitin, Pak. Saya kira begini ya, kalau kita itu nulis pakai tulisan kita sendiri, literatur review itu kan ngutip saja, ngutip, copy paste sana sini ditempel. Nah, itu yang bikin plagiarisme kita kan tinggi. Nah, kalau kita nulis literatur review itu mestinya kita kan membuat narasi atau tulisan sesuai dengan yang misalnya kita membuat ringkasan, meresum apa yang ada di dalam teori itu, bukan copy paste dari yang ada gitu ya. Jadi selama kita nulis itu pakai tulisan kita sendiri, merangkainya dengan tulisan kita sendiri, itu insya Allah tidak akan banyak itu plagiarismenya gitu. Kalau standarnya yang kalau di Turnitin itu kan kalau 25% itu masih hijau kan. Di atas 25% itu sudah kuning, artinya di Turnitin itu 25% masih dianggap layak gitu. Nah, tapi kalau kita nulis sendiri, pakai tulisan kita sendiri itu pengalaman saya itu bisa di bawah 10% itu kalau kita nulis sendiri. Artinya tidak kutip sana kutip sini. Jadi kita meresum teori, meresum dari literatur review gitu. Jadi intinya kalau kita ingin tulisan kita tidak banyak plagiasi, tulislah pakai pikiran tulisan kita sendiri. Jangan banyak kutip sana kutip sini, copy paste. Itu saya kira, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Memang betul, Pak. Kadang itu mahasiswa itu dia langsung copy paste, kemudian di-plug ke latar belakang atau kemana itu. Nah, ketika sudah jadi skripsi, kemudian dibuat artikelnya, nah artinya copy dari skripsi tadi tidak ditulis dengan kalimatnya sendiri atau tulisannya sendiri, sehingga menyebabkan Turnitinnya tinggi ya, Pak. Iya, itu. Nah, salah satu kuncinya memang kita harus bisa menulis sendiri dengan bahasa kita sendiri terkait dengan tadi review skripsi kita. Jadi reviewnya seperti apa, dilihat, dibaca kembali, kemudian kita tuliskan dengan bahasa sendiri. Mungkin seperti itu, ya, Pak? Iya, betul, Bu. Iya. Kepada Mbak Eka Eliana, mohon screen-nya dimatikan. Oh, sampun. Oke, ada sedikit teknis, Pak. Kalau via online seperti ini kan teknisnya banyak ya, Pak. Iya, begitu. Mungkin ada lagi yang bertanya, boleh dari UMS, boleh dari UMK, silakan. Ada lagi, monggo. Sudah paham, Pak, sepertinya, Pak. Oh, iya. Alhamdulillah. Iya. Berarti sudah jelas. Iya, untuk batas Turnitinnya berarti di atas di bawah 25%, ya, Pak. Untuk bisa dinyatakan lolos, ya. Iya. Kemudian kan tapi itu kan kebijakan masing-masing. Iya. Kemudian kalau kita upload jurnal atau submit ke jurnal mau proceeding, di situ kan kita harus tahu batas Turnitinnya berapa, proses template-nya seperti apa, kita sesuaikan dengan template-nya jurnal masing-masing, ya. Soalnya kadang-kadang ada yang hanya langsung artikel nggak menyelesaikan template langsung diupload aja, padahal kan setiap jurnal itu punya template masing-masing. Betul. Langsung ditolak aja.
Lebih berat mana Pak, ditolak cinta atau ditolak jurnal ya Pak ya? Gitu Bu. Oke. Mungkin itu teman-teman mahasiswa yang ilmiah tadi. Silakan jika ada yang bertanya lagi. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 11:10 ya, berarti sesi tanya jawab sudah cukup. Nah, nanti kita lanjutkan dengan sesi sharing di pertemuan lain. Demikian tadi sesi tanya jawab sudah kita laksanakan. Semoga pertanyaan sudah terjawab, dapat menjadi alternatif informasi untuk memecahkan masalah. Nah, dari berbagai informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Duki, saya ingin membacakan beberapa kesimpulan untuk kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus membiasakan budaya membaca agar kita juga terbiasa untuk menulis. Kemudian yang kedua, publikasi itu memerlukan siklus, jadi bisa dimulai dari membaca, menulis, kemudian dilanjutkan dengan penelitian, karya ilmiah, sehingga bisa sampai ke tahap publikasi. Dan komponen-komponen publikasi tadi bisa diperhatikan bahwa ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Itu beberapa poin yang memang penting dan harus dipahami oleh para peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Demikian tadi rangkaian acara kuliah umum Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mulia Kudus telah dilaksanakan bersama. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Silakan para peserta menghidupkan video agar dapat melakukan sesi foto bersama. Monggo silakan. Jangan lupa tampilannya yang manis ya. Monggo Bu Hima bisa dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Oke, siap. Sudah siap, nggih? 1, 2, 3. Senyum. Screen berapa, Bu Hima ini? Ada berapa screen? Ada 5 ya, ini baru screen pertama. Silakan tersenyum kembali. 1, 2, 3. Sudah 5 screen, Bu? Kita tidak tahu berada di screen yang mana, jadi standby aja, nggih. Baru 3 screen ya. Alhamdulillah sudah ya para peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Semua acara sudah berjalan dengan baik untuk pagi hari ini. Saya sebagai MC sekaligus moderator menyampaikan terima kasih atas partisipasi hadirin semua karena sudah setia mengikuti acara kuliah umum Pendidikan Matematika Universitas Mulia Kudus pada pagi tadi sampai pagi hari ini ya, sampai pukul 11 ini. Tidak lupa kami ucapkan maaf apabila tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan.
Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mas Dubi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan rekan mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah umum. Sertifikat akan kita kirim via email yang sudah didaftarkan di presensi. Ada yang bertanya link absensi, Bu Hima? Bisa di-share lagi? Mungkin waktu logout. Iya, tidak bisa diklik, Pak. Terima kasih teman-teman semua. Yang belum mengisi presensi, silakan diisi presensinya. Untuk sertifikat, nanti dikirimkan ke email masing-masing. Mbak Anis, sinyal full Mbak Anis. Mbak Anis. Rangga sama Anis tadi yang tanya. Rangga sama Anis ya. Untuk Mbak Anis dan Mas Rangga dapat hadiah khusus dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Mas Rangga masih aktif? Mas Rangga bisa menunjukkan wajahnya? Biar tidak salah kirim, Mas Rangga. Nomor handphone. 740 831 948 085 740 83 1948. Itu untuk pengambilan data. Oh ya, Mas Rangga nanti silahkan menghubungi nomor yang ada di chat. Nah, nanti akan ada souvenir khusus untuk Mas Rangga dan Mbak Anis yang tadi sudah bertanya. Begitu ya Mas Rangga? Halo? Baik, Bu. Ya, nanti silahkan dihubungi nomor tersebut Mbak Anis. Mbak Anis masih aktif ya? Sip, Bu. Ya, nanti silahkan menghubungi nomornya Bu Ratri supaya bisa dikirimkan souvenir cantik dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Jangan bosan-bosan mampir ke kegiatan matematika ya, Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Sampai jumpa lagi untuk teman-teman dari UMS. Kita ketemu lagi di sesi-sesi kegiatan yang lain. Tetap semangat!